Ini saya akan melakukan demo untuk pengajuan form AANZ. Kita langsung saja dengan menekan ke tombol buat baru, lalu pada pilihan tipe form SKA kita pilih form AANZ. Lanjut. Bersama dengan pengajuan form yang lainnya, ketika pengajuan form AANZ, eksportir diminta terlebih dahulu mengisikan data header sebelum mengisi data goods dan upload dokumen. Pada pengisian data header di sini terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan ada juga inputan yang memang tidak wajib diisi. Jika semua inputan sudah terisi, inputan wajib sudah terisi dan sudah oke, silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka untuk tab goods, cost structure, dan upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya yaitu pengisian data goods. Pengisian data goods di sini sama seperti pengisian data header, terdapat beberapa isian yang memang wajib dan tidak. Jika data pada pengisian goods ini sudah oke, maka silakan disimpan dengan tekan tombol save goods. Lalu data goods yang sudah ditambahkan akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya merubah data goods yang berada pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon yang berada pada kolom option, di mana icon-icon di sini bisa digunakan untuk merubah data goods atau melakukan penghapusan pada data goods. Lalu langkah selanjutnya masuk ke tab cost structure. Tab cost structure di sini digunakan untuk membuat dokumen cost structure yang nantinya akan diupload pada tab pendukung, pada tab upload pendukung. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri terkait dokumen cost structure, maka silakan dihiraukan untuk tab cost structure di sini. Maka lanjut ke pengisian upload pendukung. Pengisian upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang wajib diupload dan terdapat dokumen yang memang tidak wajib diupload juga. Lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Dokumen yang bisa menyusul tersebut yaitu dokumen BL. Jika semua data sudah oke dan dokumen sudah diupload, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Lalu terdapat konfirmasi terkait nilai FOB USD pada data goods, pada invoice, dan pada PB. Lalu lanjut ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini muncul satu data permohonan dengan jenis form AANZ yang baru saja kita inputkan. Lalu bisa diklik untuk melihat detail data dari permohonan tersebut. Namun jika terdapat beberapa data yang masih salah atau perlu
update oleh eksportir, silakan diklik icon edit permohonan pada kolom aksi. Namun jika data sudah sesuai dan tinggal dikirim, maka silakan eksportir untuk melihat pencetakan terlebih dahulu, yang nantinya cetakan tersebut akan digunakan oleh eksportir sebagai output terakhir dari pengajuan form ANZ. Bisa dipilih belangko kosong. Untuk eksportir silakan mengecek ulang pada data cetakan yang nantinya sebagai output terakhir. Jika masih ada data yang kurang sesuai, silakan di-update kembali menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika data sudah sesuai atau sudah oke, maka silakan dikirim ke IPSKA dengan menekan icon checklist sesuai keterangan, yaitu kirim ke IPSKA. Kita coba kirim ke IPSKA. Sebelum data dikirim ke IPSKA, maka di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB yang akan diajukan pada permohonan. Setelah dilanjut, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods, lalu terdapat beberapa informasi terkait pengisian serial belangko di mana form ANZ ini termasuk form konvensional yang memang diwajibkan untuk menggunakan serial belangko. Input serial belangko, lalu kirim ke IPSKA. Dapat satu serial belangko yang tidak valid. Jika serial tersebut tidak valid, silakan dicek kembali ke aplikasi e-form apakah nomor serial belangko tersebut sudah sesuai atau belum. Coba kirim. Jika data berhasil terkirim, maka terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Lalu eksportir tinggal menunggu proses selanjutnya, yaitu proses approval yang dilakukan oleh IPSKA. Saya akan mencoba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Lalu masuk ke menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu data dengan jenis form ANZ yang baru saja kita ajukan. Silakan diklik untuk melihat detail datanya, lalu klik tombol checklist proses permohonan. Setelah selesai proses permohonan, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan beberapa dokumen dari pengajuan permohonan tersebut. Silakan diklik permohonannya untuk melihat detail data, lalu bisa diklik kembali untuk lihat permohonan pada icon yang berada pada kolom aksi untuk melihat lebih detail dari data permohonan yang diajukan. Di sini terdapat beberapa data header, data goods, cost structure, beserta data upload. Lalu jika terdapat data yang memang masih perlu diperbaiki oleh IPSKA, silahkan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika data sudah sesuai dan bisa lanjut ke proses persetujuan, silahkan diklik button persetujuan. Sini akan muncul konfirmasi nilai FOB yang bisa menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Lanjut kepada pengisian nomor SKA. Nomor SKA di sini generate by system yang tidak bisa dirubah, namun untuk tanggal SKA bisa dirubah dan disesuaikan oleh IPSKA. Lanjut kepada pengisian pemilihan penanda tangan, bisa dipilih sesuai pilihan yang tersedia, lalu diklik simpan dan akan muncul konfirmasi terkait data goods yang diajukan. Lalu klik tombol approve. Terdapat notifikasi data berhasil disetujui
Langkah selanjutnya masuk ke menu persetujuan SKA. Pada persetujuan SKA ini bisa dicek ulang data dari permohonan yang diajukan dengan menekan pada baris permohonan, atau bisa diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Kembali ke persetujuan SKA. Di sini jika data tersebut ada yang perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan untuk ditolak dengan menekan icon cakra dengan keterangan batalkan SK. Namun jika data sudah sesuai, silakan diterima dengan centang box pada kolom paling kiri, lalu klik terima SKA. Setelah data berhasil diterima, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke penerimaan SKA. Pada penerimaan SKA di sini bisa dicek ulang data permohonan yang diajukan oleh eksportir. Detail datanya bisa bisa diklik pada baris permohonan, lalu bisa dicek ulang datanya pada cek data permohonan. Di sini terlihat beberapa informasi data header, data goods, constructor, beserta dokumen pendukung. Lalu kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika data sudah sesuai, silakan untuk disetujui dengan menekan tombol checklist atau terbitkan SK. Namun jika data masih tidak sesuai, terdapat data yang tidak sesuai, silahkan untuk ditolak dengan menekan icon cakra. Kita coba terbitkan SKA, lalu isi nomor serial form SKA, silahkan diklik terbit. Terdapat notifikasi data berhasil diterbitkan. Lalu kita masuk ke sisi eksportir untuk melihat permohonan yang sudah diterbitkan barusan. Untuk melihat permohonan yang sudah berhasil diterbitkan oleh IPSKA, berada pada menu tracking SKA. Kita cari berdasarkan tanggal daftar yang diajukan. Di sini terdapat data permohonan dengan jenis form ANJ yang baru saja kita ajukan. Silakan untuk diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya, lalu silakan dicek cetakan atau hasil akhir dari pengajuan form ANJ dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi dan pilih blanko kosong. Di sini akan muncul output terakhir dari pengajuan form ANJ yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form ANJ.